Selamat pagi, Assalamualaikum. Nama saya Arci dari Kondang Farm, tepatnya di Dusun Tulaan, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Jumapolo, Karanganyar, Jawa Tengah. Kondang Farm berdiri sudah hampir 1 tahun. Awal mula itu saya punya lahan tidak terpakai, sudah beli selama 2-3 tahunan, bingung dipakai untuk apa, jadi kosong. Habis itu lihat YouTube, saya ada kepikiran untuk beternak, dan awal mula yang saya lihat itu rumput. Akhirnya saya coba tanam rumput, sebagian lahan, setengah lahan, hampir semua itu tanam rumput semua. Dari situ tanam rumput ini terus panen, menghasilkan. Ternyata laku rumput ini, sangat mudah untuk dijual. Akhirnya saya harus hire karyawan. Karyawan ini daripada hanya ngurus rumput, saya buatkan kandang juga, Mas. Jadi di Kondang Farm ini terus kita buat kandang kecil-kecilan, diisi sedikit, jadi pegawainya itu ngurus rumput dan juga ngurus domba. Akhirnya jadi seperti sekarang ini. Di Kondang Farm dulu awal mulanya itu saya beli buntingan 15 ekor, Mas. Sekarang sudah hampir 300 ini total kalau full. Di Kondang Farm ini fokusnya ada di 2, Mas, breeding dan fattening. Jadi di breeding kita pakai pejantan Suffolk ini ada 2 ekor, di fattening kita pasarnya untuk ke jagal, ke sate. Karena dari breeding itu yang untungnya lebih besar itu beternak domba ini, saya lihat di breeding ya, Mas, itu untungnya lebih besar. Kalau fattening ini menang di cash flow-nya lebih cepat, 2-3 bulan kita sudah bisa dapat uang. Nah, makanya saya jalankan dua-duanya, Mas. Kendalanya pasti di pakan, Mas. Pakan ada kendala juga. Kalau kendalanya di pakan ini lebih ke di musim kemarau, Mas. Di musim kemarau itu kan rumput susah tumbuh ya. Kita harus airi, kalau nggak diairi juga nggak tumbuh maksimal. Kadang sampai kekurangan. Nah, dari situ pakan harus beli, seratnya harus beli. Terbiasa, padahal kita terbiasa rumput-rumput sendiri tanpa beli. Sekarang kalau di musim kemarau harus beli. Kendala yang lain sih di penjualan, Mas, pasti, Mas, semuanya di penjualan ya, karena kita harus kalau ternyata beternak domba ini nggak cuman beternak aja, tapi harus ada brandingnya, pemasaran, manajemen, semua harus cukup menyita waktu, Mas. Tentunya saya beternak dulunya kan tidak ada background beternak sama sekali, Mas. Di Kondang Farm ini dulu saya dari sebelum beternak ini saya belajar ke tempat-tempat lain dulu, Mas, ke farm-farm besar di teman-teman sekitar sini. Nah, dari situ saya terapkan di kandang, Mas. Branding harus jalan, Mas. Jadi punya Facebook, share kegiatan keseharian di kandang itu di status WA, Facebook, Instagram, mungkin di TikTok. Itu cukup membantu, Mas. Ternyata pemasaran itu lebih mudah kalau di online kan, Mas. Seperti itu. Di Kondang Farm sendiri kami juga punya Facebook, Instagram, YouTube, ada TikTok juga. Terus kita share keseharian kita, aktivitas di kandang itu di status WA, Mas, kebanyakan. Nah, di situ kan mungkin untuk strategi pemasaran juga lewat situ juga untuk pengenalan kandang Kondang Farm ini. Di Kondang Farm ini kandangnya ukuran 6x24, Mas. Jadi lebarnya 2, kanan kiri 2, di tengah jalan ini 2, memanjangnya 24 meter. Terus untuk breeding kita kawinnya pakai sistem koloni. Seperti ini koloni semua, 2 ekor ini koloni semua. Ukuran untuk koloni ini 2 x 6 meter. Diisi 1 pejantan, betinanya sekitar 25-30 ekor, Mas. Efektivitas kebuntingannya kalau 1 jantan ini lihatnya di kandang sih, Mas, kalau saya. Kalau kandangnya masih cukup dan ada tempat yang nyaman, saya isi terus. Tapi maksimal ini kalau dengan ukuran 2 x 6 itu di sekitar 25 ekor sampai 30 ekor, Mas, betinanya. Ini masih luang, masih ada space cukup untuk istirahat, untuk jalan-jalan seperti itu, Mas. Di Kondang Farm ini setiap 45 hari sekali kita USG, Mas. Jadi yang bunting kita sendirikan, yang pasti bunting sudah pasti bentuk janin itu kita sendirikan. Kalau masih tanda-tanda tetap kita koloni. Yang tanda-tanda itu kita kasih tanda khusus sendiri. Itu nanti 2 minggu lagi kita USG lagi. Setiap 2 minggu kita USG lagi ya. Kalau yang belum bunting setiap 1,5 bulan sekali atau 45 hari sekali USG-nya. Di Kondang Farm ini pola pakannya kalau pagi kita pakainya sentrat, Mas. Jam 9
jam 7 pagi sentrat, jam 9 itu pakai seratnya masuk. Kalau fattening pakainya kangkung kering, kalau breeding ini pakainya rumput. Nanti jam 3 sore pakan lagi, jam 8 pakan lagi. Itu yang pakan besar Mas. Di jeda-jeda jam itu biasanya saya tabur-tabur sentrat untuk yang penggemukan supaya pakannya habis. Kalau breeding ini pasti habis Mas, nggak perlu tabur, pasti habis. Di kondang farm ini kenapa pakan 3 kali sehari, karena kita itu basicnya dulu sebelum breeding itu di fattening Mas. Jadi kalau di fattening itu pakannya harus rutin, harus teratur. Jadi sesering mungkin itu sentrat ini kan untuk supaya lahap makan Mas. Sentrat itu harus tabur-tabur terus seperti itu. Lah kalau di penggemukan itu makin banyak, makin sering makannya makin baik. Pokoknya pakan itu harus habis Mas di pagi hari itu. Jadi strateginya memang harus sesering mungkin makan. Nah itu sekalian kita terapkan di breedingnya. Meskipun di breedingnya agak beda ya, nggak perlu tabur-tabur sentrat, sudah pasti habis. Tetap jam makan tetap 3 kali sehari. Di kondang farm ini kalau pakannya itu sentrat itu sekitar 4-5 on sehari Mas per ekor. Kalau rumputnya itu sekitar 2-3 kilo Mas sehari. Kalau kangkung keringnya untuk penggemukan itu sekitar 4-5 on juga sama. Di kondang farm ini kita pakai hijau segar karena untuk efisiensi ya Mas. Kalau kita dulu pernah buat silase itu agak ribet menurut saya, karena harus masukin tong, nunggu lagi, keluar tong, bersihin tong. Kalau ini kan kita tinggal ngarit aja, kita kasihkan tiap hari. Kebetulan bank pakan kan dekat. Kita ngambil konsep kenapa kok hijauan segar seperti itu Mas. Nggak ada perbedaan kalau di pakannya itu, nggak ada sih. Cuman lebih efisien aja di rumput, kita pakai rumput segar langsung ini. Kebetulan pakan silase saya coba hanya sekali Mas. Jadi mungkin untuk analisa ke situ belum sampai Mas. Habis itu kita merasa oh kok ribet ya, akhirnya pakai rumput segar terus Mas. Di kondang farm ini awal mulai ini kan kandang ukuran 6x24 ini sudah hampir penuh Mas. Harapannya ke depan ini untuk di breeding ini ya lancar ya, buntingannya keluar banyak, juga nanti cempe-cempenya bagus-bagus. Terutama kan F1 Suffolk ini belum ada, baru ada Februari Maret nanti. Harapannya ini tetap jadi domba pedaging yang bisa mengungguli Dorper. Kalau di fattening sendiri kita belajar terus Mas Yan ini supaya ADG-nya tiap bulan itu nambah terus. Jadi kalau di sana sudah nanti ADG-nya bagus, kita pasti perlebar kandang Mas. Di kondang farm untuk setahun ini kita sudah jual itu yang terutama paling cepat keluar masuk itu di betina lokal Mas, karena itu untuk dijagal di penggemukan satenya itu. Kalau di breeding sendiri kita sudah jual cepe F1 Dorper sudah cukup banyak, sama jual buntingan Suffolk ini sudah lumayan juga. Terus jual diri juga ada Mas kita. Di kondang farm ini juga kita selain jual domba-domba ini, kita juga jual rumput. Kita karena punya USG, kita juga jual jasa USG, cukur bulu, jual pakan juga, konsentrat kita jual, terus kangkung kering juga jual, ada serat mix kita juga jual, kayak gitu Mas, semuanya kita jual. Karena di kondang farm ini background saya kan memang bukan peternak dan petani Mas. Kendalanya mungkin kalau di awal dulu ya harus belajar sana sini Mas. Itu ternyata beternak ini tidak sesusah yang dibayangkan Mas. Setiap orang pasti bisa beternak. Ya kalau kata orang-orang di sekitar sih mungkin kok tiba-tiba beternak domba, padahal mungkin pebisnis yang lain mungkin beternak ayam, mungkin hewan-hewan yang lain, kenapa kok domba. Nah ini mungkin mereka bertanya-tanya itu, tapi dengan saya jelaskan mungkin mereka paham, oh ini bisnis yang menarik juga Mas, seperti itu. Kenapa kok domba-domba yang saya jual ini kebanyakan ini domba genetik ya, karena sudah sangat terlihat dari jual cempe Mas, saya F1 Dorper itu umur 3 bulan ada yang bobot 32 kilo waktu itu jualnya cukup mahal. Dari itu kebanyakan cempe-cempe yang lain juga bobotnya juga masuk Mas, besar gitu loh, maksudnya dengan umur yang 3 bulan sampai 5 bulan 6 bulan itu sudah besar. Jadi mereka oh ya betul ya, baru mereka tahu ini kok ada domba seperti ini, seperti itu. Kalau segmen pasar domba sih tetap di breeding ini tetap saya sih ngambil segmen di pakai pejantan impor ya Mas, dengan harapan nanti muncul anak-anak yang F1 ini nanti untuk perbaikan genetik ke
orang-orang sekitar juga. Karena ada hubungannya dengan fattening juga ini Mas. Fattening itu kan bakalan-bakalannya masih pakai domba lokal. Harapannya kalau makin banyak peternak yang punya pejantan F1 Suffolk ataupun Dorper, itu nanti juga anaknya sudah cross-crossan. Dengan cross-crossan ini nanti jadi bahan fattening. Fattening otomatis jadi lebih gampang lagi Mas. Penggemukannya pasti lebih gampang, ADG-nya juga lebih besar. Oh, dari bisnis domba ini nilai jualnya lebih ke, kalau saya pribadi lebih ke milih ke domba impor ya Mas. Maksudnya pakai pejantan yang genetik unggul. Karena ini pakannya sama, makanya jumlah pakannya juga sama, tapi nilai jualnya itu jauh lebih tinggi daripada domba-domba lokal biasa Mas. Kodang Farm ini kohenya kita pakai sendiri Mas. Kebanyakan setahun ini kita pakai sendiri, belum pernah jual. Karena lahannya hampir 2 hektar ini kita pakai semua di situ. Kebetulan kita setiap kali panen selalu kita pupuk ulang Mas. Jadi habis terus di lahan ini. Di Kodang Farm ini saya pakai ABK ada 2 orang Mas. Kegiatannya kebanyakan kasih pakan, ngarit, ngolah lahan, pupuk, sambil treatment domba-domba ini Mas. Kedepannya Kodang Farm pengennya sih nambah kandang lagi Mas. Karena ini sudah hampir full ya. Nanti tapi kita lihat pasar dulu Mas, sambil pelan-pelan jalan supaya tidak gegabah ya. Seperti itu. Di Kodang Farm ini saya baru punya rencana Mas, ini masih dalam rencana. Ada kemitraan untuk di breeding juga, untuk di fattening juga Mas. Di breeding mungkin nanti kita bisa bermitra dengan cara beli buntingan di kami, anaknya kita beli kembali seperti itu, nanti terus dikasih buntingan lagi. Di fattening juga seperti itu Mas, nanti bisa ambil bakalan di sini, ambil pakan di sini, dan kita panen juga. Jadi mereka tidak perlu bingung untuk penjualannya Mas. Pengalaman saya selama hampir setahun beternak ini, ternyata beternak itu nggak sulit Mas. Tetap didasari dengan tetap ada ilmu-ilmunya ya. Kita harus belajar dulu ke peternak-peternak sekitar. Itu tetap kita belajar dulu, nanti kita terapkan. Dan ternyata setelah menjalani setahun ini, meskipun ini bukan bisnis utama, tetapi tetap bisa dijalankan Mas. Tidak ada kendala sih harusnya. Masih semuanya bisa dikontrol dari jauh. Terus kita cek kandang. Yang penting ada orang yang bisa memanage kandang ini dengan baik Mas. Untuk para pemula, jangan takut untuk beternak, karena beternak ini mudah. Jangan bingung dengan bank pakan, karena pakan pun bisa beli, masih bisa masuk hitungan. Dan beternak ini merupakan sesuatu yang mengasihkan Mas, untuk hiburan juga selain untuk bisnis. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan sudah menyaksikan perjalanan beternak dari Kodang Farm. Jangan lupa like, subscribe, dan share Gaper Mas. Terima kasih.